Bu Fit, ketinggalannya di sebelah mana, Ibu? Boleh dicat tidak apa-apa. Oh ya, sudah berhasil ini Bu. Lanjut ke proses selanjutnya. Ya, silakan sampai nanti semuanya berhasil masuk ke halaman ini ya. Sampai membuat NIP masing-masing. Membuat PIN, mohon maaf. Oke, sudah bisa lanjut. Nah, iya, ini bisa menggunakan email atau WhatsApp. Hanya saja mungkin kalau email jedanya agak lama gitu, Bu. Jadi untuk agar prosesnya lebih lancar bisa menggunakan WA. WA nanti langsung terkirim. Seperti itu. Bisa pilih WA, bisa pilih email. Nanti akan terkirim kodenya ke nomor WA yang Ibu daftar. Di sini kan ada apa nomornya ya, meskipun bintang-bintang kan terlihat. Nah, ditunggu nanti ada kode OTP yang masuk ke WA Bapak Ibu atau email Bapak Ibu jika memilih verifikasi menggunakan email. Bagaimana Bu Fitria? Apakah sudah terkirim kode OTP-nya ke WhatsApp? Nah, Alhamdulillah sudah berhasil masuk ya Bu. Oke. Oke, mungkin kita bisa lanjut ya. Sudah masuk halaman ini. Nah, di sini saya akan menerangkan tata cara pengisiannya. Mungkin nanti kalau ada yang perlu penjelasan lebih lanjut, bisa langsung di chat atau langsung open mic saja. Mungkin pada panitia dan operator bisa mengingatkan saya ya jika ada chat yang belum terbaca gitu. Nah, di sini akan dijelaskan tujuannya, dasar hukum, kerahasiaannya, kemudian layanan informasi yang bisa dihubungi. Kita bisa klik ke berikutnya. Ini hanya pengantar saja bisa dibaca. Nah, di sini diminta untuk menuliskan kecamatan Bapak Ibu di perusahaan yang Bapak Ibu wakili saat ini ada di kecamatan apa di Sidoarjo. Misal di Gedangan gitu ya. Nah, ini ada sesuai kodenya. Oh, belum urut ya ini. Di Gedangan. Kemudian masuk ke desa kelurahan apa. Misal Keboan Sikep atau Sawut Ratap. Itu bisa. Kemudian lanjut lagi. Sudah, nggih, sesuai dengan kondisi perusahaan Bapak Ibu semua ya. Nah, ini bisa di sini kan sudah muncul PT yang kita daftarkan tadi, Badan Pusat Statistik PT kalau untuk saya ya. Data juga berhasil disimpan. Setiap peralihan halaman, data akan otomatis tersimpan. Kalau memang tidak yakin bisa diklik di sini. Ini adalah tombol simpan. Nah, nanti dia akan melihat tidak ada perubahan data, berarti dia sudah menyimpan yang lama. Kalau ini adalah link, share link. Nah, ini kan pertanyaannya bisa jadi ada di beberapa bagian ya, ada di bagian keuangan, ada di bagian HRD atau bagian produksi. Nah, itu bisa Bapak Ibu kirim link survei ini. Bisa di copy link, kemudian dikirim ke WA, disertakan PIN-nya ke bagian siapa gitu. Misalnya Pak Agus, ini tolong diisi bagian keuangannya. Nah, bisa di WA ke Pak Agus. Terus PIN-nya juga disertakan. Nanti saat Pak Agus mengklik link ini, dia akan diminta untuk mengisikan PIN. PIN yang tadi sudah Bapak Ibu buat. Itu. Kemudian Bapak Agus bisa mengisikan di bagian keuangannya saja. Nanti Pak siapa mengisikan di bagian pegawainya saja. Seperti itu. Nah, di sini ya, di share link ini. Bisa di-share sekarang Bapak Ibu kalau sudah tahu ke bagian siapa datanya gitu. Kalau yang ini adalah simpan dan keluar. Kalau misalnya belum selesai melakukan pengisian, tapi ingin keluar dulu karena apa misalnya memastikan datanya atau sebagaimana. Untuk kirim bisa dikirim di bagian pojok atas ini.
Nah, nanti kalau kirim datanya ke kami melalui tombol kirim ini ya Bapak Ibu, terlihat nggih? Kalau ini dikirim, tapi nanti masih ada galat, nanti akan tidak bisa terkirim. Jadi sampai galat ini selesai. Nanti saya contohkan. Ini batal dulu ya. Nah, di sini kan sudah ada nama perusahaan Bapak Ibu masing-masing ya. Kita bisa ini. Hmm, diklik nanti akan diisikan. Nah, ini karena kita sudah mengisi sampai kelurahan, berarti nanti sudah masuk. Nah, di sini misalnya tadi Bapak Ibu pas mendaftar terdapat kesalahan penulisan A jadi O apa jadi I, nanti bisa diperbaiki lagi di sini. Kalau memang sudah benar bisa diketik lagi saja, sama seperti perusahaan awalnya. Jadi dipastikan penulisannya sudah sesuai ya. Kemudian ini ada nama komersial usaha. Jadi kalau misalnya ini biasanya di usaha makanan minuman. Jadi seperti apa ya kopi kenangan gitu kan nama yang terkenal tuh kopi kenangannya. Padahal ada nama perusahaannya sendiri. Nah, bisa seperti itu. Kalau perusahaan Bapak Ibu punya produk yang terkenal gitu bisa ditulis nama komersialnya di sini. Tapi kalau misalnya sama, kita bisa kopas namanya. Bisa diikuti ya Bapak Ibu. Namanya sama tidak apa-apa. Kemudian di sini alamatnya tadi kita ketik kembali alamat perusahaan Bapak Ibu. Hmm. Kemudian RT RW-nya jika mengetahui 03, 04, apa 010 misalnya. Kemudian kode posnya. hmm, Jika ada nomor telepon perusahaan bisa dimasukkan koordilnya berapa. Oke, nah ini kan nomor HP sudah masuk tadi di apa namanya saat kita registrasi ya dan emailnya juga sudah masuk. Nah, kalau punya website juga bisa dimasukkan di sini. Kalau BPS kan ada ya. Kalau Sidoarjo itu sidoarjokap.bps.go.id. Sudah sampai sini ya. Nah, untuk jenis kawasan ini akan berbeda-beda ya Bapak Ibu. Nah, kalau kawasan KEK dan KI ini sesuai yang ada di peraturan pemerintah. Kalau tidak berada di sini tidak apa-apa, tidak usah diklik ini. Untuk apa ada di stasiun atau ada di wilayah bandara ataukah pelabuhan ataukah terminal, rest area jalan tol dan semacamnya. Sedangkan untuk pilihan yang 8 ini kawasan sentra ekonomi pedesaan dan kelurahan. Atau jika tidak terdapat di kode 1 sampai 8, bisa isi kode 9 atau 10. Kawasan usaha lainnya itu seperti apa namanya mall ataukah kawasan ruko semacam itu. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang kesulitan menentukan kawasannya? Kalau misal perusahaan Bapak Ibu gedung sendiri berada di tengah-tengah rumah warga, itu bisa diisikan di luar kawasan. Saat kita mengisi kode 1 sampai 9, nanti akan ditanyakan nama kawasannya. Jadi misal kawasan usaha lainnya, ini kawasan Ruko Jalan Pahlawan gitu. Atau kawasan pasar desa apa gitu misalnya. Ini kalau perusahaan besar adanya di ini ya, sendiri-sendiri ya Bapak Ibu. Atau ada yang berada di kawasan, kawasan industri misalnya, di Save and Lock atau semacamnya. Mhm. Ada chat, iya. Bagian atas, silakan. Pengenalan. Mhm. Jika ada kesulitan bisa langsung mungkin menentukan ini isiannya apa ya Bu? Kalau saya usahanya begini itu bisa di ini ya, bisa langsung diinfokan ke saya karena gunanya ngisi barang ini jika Bapak Ibu ada kendala bisa langsung diselesaikan seperti itu. Hmm. Bagaimana Bu Nina? Sudah? Saya lanjutkan ya. Nah, di sini
ada pertanyaan karena tadi semuanya sudah ada NIB-nya akan terisi ya. Jika tidak memiliki NIB akan ditanyakan alasannya kenapa tidak memiliki NIB. Selanjutnya adalah status badan usaha. Ini sebagian besar jelas ya PT, apa CV gitu. Oke, ini karena sensus ini tuh mengakomodir semua jenis usaha, baik besar sampai kecil, jadi status badan usahanya juga bermacam-macam. Kalau Bapak Ibu perusahaannya adalah PT, bisa diklik PT. Kemudian pastinya ada laporan dan catatan keuangan ya. Nah, di sini bisa dituliskan nama pengusaha, bisa pemilik, bisa manajer, atau siapa yang bertanggung jawab gitu. Bisa HRD atau bagian keuangan. Diisikan misalnya nama saya ya. Kemudian jenis kelaminnya, kemudian umurnya berapa, dan nomor NIK-nya. Jika memang keberatan menampilkan NIK-nya, bisa diisikan 999. Karena kalau dikosongkan, dia akan ada warning. Tuh, wajib diisi. Hmm. Bagaimana? Sudah ya? Sudah sampai sini? Bisa mengikuti? Oke. Selanjutnya adalah kegiatan utama. Apa kegiatan utama atau pendapatan terbesar usaha atau perusahaan ini? Nah, ini kalau misalnya industri bisa dituliskan produknya apa? Memproduksi apa namanya? Produk kesehatan hewan misalnya, memproduksi vitamin ternak atau distributor alat kesehatan, distributor makanan minuman, distributor produk khusus apa gitu bisa disebutkan. Mungkin bisa saya ini ya. s- Saya contoh ya. Ada yang kesulitan menentukan kegiatan utama perusahaan Bapak Ibu? Nah, untuk nama perusahaan sendiri nanti harus ditulis lengkap, nggih. Jangan singkatan gitu. Misal ini ada Pak Nanda dari PT NPS, bisa ini Pak open mic untuk berbincang dengan saya. Eh, Kalau jasa bisa dituliskan jasa penyediaan apa gitu. Jasa perdagangan apa gitu. Kalau Ibu apa Bu ininya? Jasa apa Bu? Aduh. Un- untuk ini ya saya baca dulu dari chatnya. Kalau jasa bagaimana Bu? Ya bisa ditulis langsung ya. Bu Rani dari PT SKM. Nah, SKM ini jangan disingkat nanti di penulisan di kuesioner ya Bu. Jadi kami tahu bisa jadi nanti ada usaha yang singkatannya SKM juga di mana di tempat lain gitu nanti akan membingungkan gitu. Bisa dituliskan jasanya apa? Jasa konsultan keuangan misalnya, jasa arsitektur, konsultan bangunan bisa juga bisa. Untuk penanggung jawab harus WNI. Sebenarnya ini adalah apa namanya? Yang bertanggung jawab di perusahaan yang Bapak Ibu wakili, bukan perusahaan pusatnya ya Bapak Ibu. Untuk Bu Nina, apakah penanggung jawabnya memang WNA? Atau untuk sementara bisa diisikan penanggung jawabnya dengan NIK 999, tapi di catatan nanti bisa diinfokan kalau pemimpin perusahaan kami adalah berwarga negara asing gitu. Ya, kalau Bu Fitria bisa dituliskan jasa penyedia pekerja gitu bisa. Oke. Misal di sini kalau statistik kan jasa penyedia data, saya tulis seperti itu ya. Mhm. Selanjutnya, jika perusahaan Bapak Ibu adalah jasa, berarti untuk pertanyaan B1 bisa diisi tidak. Karena ini pertanyaannya adalah apakah memproduksi barang di lokasi ini. Jika hanya jasa, di sini bisa diisi tidak.
Tapi kalau misalnya produksinya adalah barang, industri apa gitu, bisa ditulis iya. Ini saya contohkan industri saja ya. Memproduksi vitamin ternak misalnya. Nah, dia memproduksi vitamin ternak. Terus maaf, tipu. Iya. Jadi jawaban B1 adalah ya, karena memproduksi barang di sini ya. Kemudian apakah menyediakan layanan makan minum? Kita isi tidak. Ini adalah pertanyaan untuk menjaring usaha seperti restoran, rumah makan, semacam itu. Dia akan terisi ya. Jika tidak, maka akan terisi tidak. Nah, jika kita usahanya adalah produksi barang atau industri, akan ditanyakan inputnya apa. Jadi kalau ini inputnya misalnya bahan kimia gitu ya. Bahan kimia bisa disebutkan bahan kimia paling utamanya apa gitu. Hmm. Karena saya juga masih ini ya, belum tahu vitamin ternak bahan utamanya apa. Jadi saya tuliskan bahan kimia saja. Tapi kalau Bapak Ibu tahu bahannya apa yang spesifik, bisa dituliskan di sini. Kemudian bagaimana? Ya, ada yang kesulitan menentukan inputnya. Kalau misalnya jasa, dia tidak akan ditanyakan input. Mhm. Nah, selanjutnya prosesnya. Prosesnya bisa diisi misalnya mengolah. Ini di sini juga ada contohnya ya, menggiling daging ikan menjadi sosis kalau usaha ini. Kok dari tadi tipu terus. Mengolah input dengan mesin menjadi produk vitamin ternak. Nah, untuk produk utamanya kita isikan vitamin ternak. Ada yang kesulitan Bapak Ibu mengisi rincian ke-13 ini? Aman ya. Kalau misalnya jasa bisa tuliskan saja jasa apa yang dihasilkan. Hmm. Pertanyaan di 13 ini untuk membantu menentukan kode KBLI dari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Jadi kode KBLI yang digunakan pada kuesioner ini adalah kode KBLI 2025. Ini kan masih peralihan ya setahu saya ya. Jadi kadang ada beberapa perusahaan yang belum tahu kode KBLI-nya yang baru itu berapa begitu. Nah, bisa dilihat di kuesioner ini. Nanti Bapak Ibu setelah mengisi ini sesuai ya, sesuai dengan kondisi Bapak Ibu, perusahaan Bapak Ibu masing-masing bisa dapatkan rekomendasi KBLI. Nah, nanti dia akan muncul, oh maaf ternyata ada error. Nanti bisa dicek ya Bapak Ibu, sepertinya servernya sedang sibuk. Nanti akan mendapatkan beberapa contoh KBLI. Nah, itu bisa dipilih sesuai dengan KBLI yang sesuai dengan apa usaha dari perusahaan Bapak Ibu. Atau bisa langsung pilih kalau misalnya sudah tahu. Nah, di sini juga disediakan. Misalnya tadi ternak apa vitamin ternak. Tuh, bisa diketik saja vitamin ternak. Tapi sepertinya terlalu umum ya industri. Industri obat. Nah, ini industri obat bahan alam untuk hewan. Jadi masuknya kan ke sini ya kalau misalnya memproduksi vitamin ternak. Nah, ini bisa dicek nanti, bisa diketik-ketik di kata kuncinya yang sesuai dengan industri atau usaha Bapak Ibu sekalian. Nah, ini akan masuk di sini untuk kategori lapangan usahanya karena sudah terklik KBLI-nya dia akan otomatis terisi. Gitu bisa dapat rekomendasi atau bisa langsung pilih sendiri jika sudah tahu sesuai dengan KBLI tahun 2025 ya Bapak Ibu, bukan tahun 2020. Oke, sampai sini. Oh, ada chat. Iya, nah sepertinya ini mungkin sedang ada perbaikan di server kami. Jadi ini bisa dicoba secara berkala. Mohon maaf atas kendalanya ya Bapak Ibu. Gitu. Nah, selama pengisian juga bisa dilakukan simpan berkala di tombol biru ini.
Oh, emang koneksinya ternyata Bapak Ibu. Mohon maaf, ini karena dari pusat. Kita lanjutkan dulu ya, Bu. Nanti bisa di-save. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu cara pengisiannya seperti apa. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 14. Apa jaringan usaha dari usaha atau perusahaan ini? Bisa dipilih tunggal kalau memang di situ hanya satu-satunya usaha. Bisa kantor pusat kalau memiliki cabang-cabang di tempat lain. Hmm. Nah, ini KBLI-nya menurut KBLI tahun berapa ya Bapak Ibu? Kalau misalnya masih KBLI 2020, Bapak Ibu harus mencari lagi di kode klasifikasi KBLI 2025 gitu. Jadi belum tentu sama. Tapi kalau memang perusahaannya sudah menggunakan KBLI tahun 2025, berarti tinggal dimasukkan saja kode KBLI tersebut. Mungkin cara ngeceknya bisa ditulis di sini, KBLI-nya Bapak Ibu berapa, misalnya 1045 435 gitu ya. Terus dibaca, oh benar ini masih sama, gak apa-apa. Bisa diklik, karena tidak semua KBLI itu berubah sih. Yang berubah tuh biasanya yang bawah kodenya. Karena ada penambahan usaha digital di yang dulunya hanya K, keuangan itu dipisahkan menjadi KJ. Jadi kalau industri tidak terlalu terdampak besar dan bisa jadi sama. Jadi bisa diklik di sini ya, terus dipastikan lagi, jangan langsung di oke, dipastikan lagi kalau memang kodenya itu masih sama dengan usahanya Bapak Ibu sekalian. Gitu. Hmm. Oke. Nah, selanjutnya saya jelaskan kembali tentang jaringan usaha ya. Kalau misalnya cabang berarti Bapak Ibu apa ada pusatnya, memiliki pusat di tempat lain, entah di Surabaya mungkin atau sama-sama di Sidoarjo juga bisa gitu. Perwakilan ini misalnya kalau memiliki kalau apa usaha yang Bapak Ibu wakili sekarang ini adalah perwakilan dari perusahaan lain. Misalnya ada perusahaan tambang di Kalimantan. Nah, di Sidoarjo ini hanya perusahaan perwakilannya saja. Nah, itu bisa diklik perusahaan perwakilan, jaringan usahanya. Atau bentuknya pabrik saja, hanya mengolah saja, tidak ada pembelian, tidak ada penjualan. Nah, itu bisa diisikan pabrik. Kemudian untuk unit pembantu ini contohnya seperti gudang yang tidak melakukan usaha apapun, tidak mengolah, tidak menjual, gitu kan, hanya untuk menyimpan saja. Gitu. Itu disebut sebagai unit pembantu atau penunjang. Nah, jika usaha Bapak Ibu adalah usaha tunggal, tetapi memiliki unit lain di tempat lain, misalnya di sini produk vitamin ternak, tapi saya punya gudang di Save and Lock untuk menyimpan. Nah, itu berarti dianggapnya Bapak dan Ibu adalah kantor pusat. Atau saya punya jaringan usaha untuk apa menjual sendiri gitu di Sidoarjo. Nah, berarti Bapak dan Ibu sekarang adalah kantor pusat, meskipun sebenarnya adalah tunggal gitu ya. Nah, bisa diisikan kantor pusat. Kantor pusat akan ditanyai berapa jumlah seluruh kantor cabang dan unit usaha yang berada di bawah kantor pusat. Jadi cabangnya tadi dihitung ada pabrik satu, ada untuk perdagangan satu, berarti diisikan dua. Ini. Nah, nanti Bapak Ibu jika ada unit cabang, dia akan muncul baru roster di sini. Bisa ditulis nama kantor unitnya apa, misalnya gudang, gudang produk. Nah, nanti ditanyakan kembali Kak, apakah dia kantor cabang ataukah pabrik, karena gudang berarti kita isikan unit pembantu. Terus pilih provinsinya sama seperti tadi, Jawa Timur dan Sidoarjo. Nah, nanti akan ditanyakan beberapa pertanyaan. Jadi perusahaan memproduksi barang dan jasa yang ramah lingkungan, misalnya tidak bisa tidak. Mm-mm. Kemudian, apakah perusahaan ini mengeluarkan biaya untuk perlindungan lingkungan, misalnya di perusahaannya memakai AC inverter ataukah lampu hemat energi itu sudah dianggap melakukan pengeluaran biaya perlindungan lingkungan. Bisa diisikan ya. Nah, kemudian ditanyakan tenaga kerja yang ada di unit gudang ini saja, pengeluarannya berapa dan pendapatannya berapa. Seperti itu. Jika perusahaan Bapak Ibu memiliki unit lain atau merupakan perusahaan
apa kantor pusat dari beberapa cabang seperti itu. Nanti saat kembali Bapak Ibu akan kembali ke kuesioner awal ya. Ini hanya contoh. Jadi nanti bisa diisikan berapa cabangnya seperti itu. Hmm. Tapi kalau misalnya perusahaan Bapak Ibu adalah cabang yang kantor pusatnya di tempat lain, Bapak Ibu akan dimintai informasi terkait kantor pusat. Nama kantor pusatnya apa, kemudian alamatnya di mana, emailnya apa, dan di negara mana. Karena bisa Hmm? jadi, ya, Iku lho, apa ku jenenge? Link iku ya apa sih? Wis tak kekno. Padahal aku di WA wong. Tak kok ngisi bagaimana? iku lho. Apa ku jenenge? Pusat statistik iki lho kan ono iku di Zoom. Ono Zoom. Iya, Bapak. Tak kan link-link mesin kan accounting sing iku aku di WA. Pak kok aku nggak ada yang ikut ini. Lah, kamu kayak Mungkin terus ke di ini WA diskusi Zoom. internal ya, mungkin Aja. bisa di Gak nutut kita. mute. Ya, mohon maaf. Nah, selanjutnya setelah diisikan kantor pusat, jadi tadi saya ulang kembali ya, jika tunggal dia akan langsung lanjut ke bawah. Tapi kalau kantor pusat akan ditanya berapa cabangnya, mengisikan informasi untuk masing-masing cabang. Sedangkan kalau perusahaan Bapak Ibu adalah cabang atau perwakilan atau pabrik atau unit pembantu, akan ditanyakan informasi kantor pusatnya di mana. Seperti itu. Nah, ini saya contohnya adalah kantor pusat dengan dua cabang ya. Nanti masing-masing ini kan ada informasi yang ditanyakan tadi, ada pendapatan dan pengeluaran dan jumlah pegawai. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 16, apakah perusahaan ini menggunakan internet dalam menjalankan usaha? Sebagian besar kan sudah iya ya sekarang, bahkan berkirim informasi saja menggunakan WA itu sudah termasuk menggunakan internet atau mengirim email seperti itu. Jika dipilih ya, akan ditanyakan penggunaannya untuk apa saja. Apakah menerima barang dan jasa, misalnya menerima pesanan, pesan bahan baku menggunakan email atau menggunakan WhatsApp atau menggunakan platform digital lain itu bisa disikan ya. Dalam memproduksi barang atau jasa, ya, bagian ini bisa saya isikan sebentar ya Bu Nina. Mm-mm. Ini usahanya harus diisikan barangnya Bu. Kalau penggilingan baja, berarti inputnya berupa baja. Ini baja ini ya, baja bekas seperti itu ya, Bu, atau bagaimana ya? Saya jawab dulu yang Bu Fitria. Kalau KBLI yang baru belum ada di NIB, bagaimana Bu? Tidak apa-apa Bu, nanti tidak akan terkait gitu. Jadi ini memang untuk mengetahui klasifikasi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagio, hasil dari ini kan nanti akan dikelompokkan menjadi jenis usaha sesuai dengan KBLI. Nah, disesuaikan saja dengan KBLI yang baru meskipun tidak sesuai dengan NIB. Ikut kondisi terbaru ya Bapak Ibu. Nah, untuk Bu Nina dari PT New Asia Internasional, ya tetap diisi. Oh, maaf. Ini cara pengisiannya, misalnya dia penggilingan baja, dia memproduksi barang di sini, inputnya harus diisikan. Jadi inputnya bisa berupa baja utuh ataukah baja bekas, misalnya ya baja dari barang bekas, misalnya seperti itu. Prosesnya bisa diisikan melakukan penggilingan baja dari baja bekas. Misalnya ya, saya ini belum tahu nih kalau misalnya Bu Nina bisa sharing, mungkin bisa saya bantu pengisiannya. Tapi ini kalau misalnya dari baja bekas, bisa diinfokan seperti itu, bisa diinput melakukan penggilingan baja dari bahan bekas menjadi apa misalnya. Oh, ini bisa menjadi KRC galvanium gini ya. Ya bisa, Bu. Menggunakan mesin ya, mengolah baja bekas atau baja utuh misalnya menggunakan mesin gitu untuk menghasilkan HRC dan galvalum. Bisa diisi seperti itu ya, Bu, jangan dikosongkan. Jadi kami juga tahu produksinya seperti apa, apakah menggunakan mesin, apakah mencacahnya menggunakan
apa manual misalnya tangan orang itu juga tolong disebutkan gitu. Oke, saya lanjut ya. Untuk yang KBLI ada lagi yang mendapat permasalahan. Oke, lanjut ke penggunaan internet. Nah, di sini tujuan dari penggunaan internet tadi kan setelah menerima, oh nanti mungkin rekamannya bisa di-share oleh admin ya. Hmm. Atau mungkin kalau bisa melakukan pengisian sekarang dan apa namanya kendalanya bisa diinfokan bisa kami bantu, Pak. Selanjutnya adalah produksi barang jasa. Apakah produksinya menggunakan internet? Nah, produksi yang menggunakan internet ini misalnya seperti eh, perusahaan ruang guru yang kegiatan apa namanya kegiatan pembelajarannya menggunakan Zoom, nah seperti itu. Atau konsultan yang menggunakan aplikasi dari online semacam itu. Itu berarti produk barang dan jasanya ya. Tapi kalau memang industri yang produksinya menggunakan mesin saja tidak melibatkan internet, bisa diisikan tidak. Kemudian untuk distribusi barang jasa. Nah, ini apakah pendistribusiannya menggunakan internet? Bisa internet WA, bisa email, seperti itu. Pengirimannya biasanya ini adalah jasa ya, misalnya desain gitu pengirimannya menggunakan email. Nah, itu bisa dituliskan ya. Tapi kalau pengirimannya menggunakan truk atau menggunakan apa? Seperti biasa gitu ya, tidak menggunakan internet bisa diisikan tidak. Nah, ini untuk membeli bahan baku online. Oh, ini maaf tadi menerima pesanan ya, bukan bahan baku yang pertama. Jadi, misalnya pesanannya dikirim melalui email atau platform tertentu yang menggunakan internet diisi ya. Sedangkan yang nomor 16B4 untuk membeli bahan baku jika memakai internet bisa diisikan ya. Kemudian promosi misalnya melalui platform apapun, jika promosinya menggunakan internet bisa diisikan ya. Untuk lainnya ini misalnya kegiatan-kegiatan kantor yang tidak berkaitan dengan rincian B1 sampai B5 tapi memakai internet juga misalnya membuat flyer untuk di dalam kantor menggunakan Canva semacam itu bisa memakai ya atau rapat memakai Zoom internal kantor gitu juga ya untuk lainnya. Selanjutnya 16C, apakah usaha ini memanfaatkan teknologi digital, AI, atau IoT, Big Data, printer 3D, blockchain, atau cloud computing? Nah, kalau memakai salah satunya bisa diisi ya atau tidak ya, Bu. Misalnya riset menggunakan ChatGPT itu kan juga sudah menggunakan AI, bisa diisikan ya. Oke, masih lanjut ya. Belum ada info kendala-kendala, oke. Selanjutnya adalah 17A, apakah usaha perusahaan ini memproduksi barang atau jasa yang ramah lingkungan? Nah, ini di luar produk utama juga tidak apa-apa ya, Bu. Misalnya industri Bapak Ibu, pabriknya menggunakan panel surya untuk menghasilkan listrik, untuk kebutuhan listrik, sebagian atau seluruhnya. Nah, itu karena produksinya kan sebenarnya bukan memproduksi listrik ya, tapi menggunakan panel surya berarti bisa diisikan ya sebagian. Kalau memang tidak menggunakan sama sekali, bisa diisikan tiga. Nah, contohnya bisa menggunakan apa namanya, memproduksi lampu atau mesin hemat listrik. Ini memproduksi ya di 17A. Mungkin industri Bapak Ibu memproduksi lampu hemat energi, berarti diisi ya seluruhnya. Tuh. Kalau memang usahanya bukan untuk menghasilkan produk ramah lingkungan, tapi selama bekerja ada satu sisi yang menghasilkan produksi jasa ramah, barang dan jasa ramah lingkungan bisa diisikan ya sebagian. Menggunakan kendaraan listrik itu juga termasuk ini apa? Memproduksi maksudnya kalau yang di sini mohon maaf. Jadi 17A ini memproduksi sedangkan 17B ini menggunakan input.
Ini produk yang diproduksi, ini yang bahan baku. Jadi kalau misalnya memproduksi barang-barang atau jasa yang ramah lingkungan bisa diisikan ya atau ya sebagian. Kalau memang tidak bisa diisikan tidak sama sekali. Nah, untuk 17B, apakah usaha perusahaan ini menggunakan input untuk tujuan perlindungan lingkungan dan atau pembelian barang dan jasa yang ramah lingkungan bisa diisikan ya. Nah, kalau 17B ini yang menggunakan. Jadi misalnya ada pengeluaran untuk pengelolaan pembersihan limbah dan sampah secara rutin itu bisa masuk ya. Yang tadi saya contohkan menggunakan AC inverter atau menggunakan lampu hemat energi atau melakukan pemilahan sampah itu bisa diisikan ya. Kalau memang sama sekali tidak menggunakan eh, barang jasa yang ramah lingkungan bisa diisikan tidak. Selanjutnya 18 ya, apakah usaha atau perusahaan ini menggunakan produk karya seni, sastra, desain, teknologi, atau warisan budaya? Nah, siapa tahu perusahaan Bapak Ibu menggunakan lukisan atau patung atau produk digital yang menggunakan musik atau menggunakan puisi, cerpen, semacam itu bisa diisikan ya. Produk teknologi itu misalnya perangkat lunak, software, Windows itu juga termasuk dalam penggunaan teknologi jadi bisa diisi ya. Mungkin sebagian besar perusahaan akan mengisi ya karena sudah menggunakan produk teknologi. Nah, selanjutnya kalau misalnya usaha Bapak Ibu terdiri dari industri terus pokoknya beberapa produk yang memang oleh pemerintah diharuskan untuk mengurus sertifikasi halal maka akan ditanyakan 19A. Tapi kalau memang tidak, berarti 19A ini tidak akan muncul. Nah, di sini akan ditanyakan apakah usaha atau produk perusahaan ini menghasilkan produk bersertifikat halal. Jika ada dan dikeluarkan oleh BPJPH, bisa diisikan ya. Tapi kalau bukan BPJPH, misalnya dari dinas atau dari kementerian begitu, bisa diisikan ya, tapi bukan oleh BPJPH. Tapi kalau memang tidak ada sama sekali yang berproduk yang bersertifikat halal bisa diisikan tidak. Nah, ini jika kita isikan ya akan ditanyakan berapa yang sudah dan berapa yang belum. Begitu juga jika bukan oleh BPJH akan ditanyakan berapa yang belum. Jadi ini kalau misalnya kemarin ada yang bertanya kan ini vitamin ternak Bu dan tidak mengajukan belum mengajukan sertifikasi halal. Ini diisi berapa? Nah, diisi sejumlah produknya saja. Misalnya tidak sama sekali ya, bisa diisikan berapa produk yang diproduksi. Misalnya ada 3 jenis vitamin gitu bisa diisikan 3 vitamin ternak tadi. Jadi sejumlah produknya saja. Begitu pula, begitupun kalau misalnya sudah ada akan ditanyakan berapa yang sudah dan berapa yang belum. Kalau misalnya semua sudah di sini diisi 3, di sini diisi 0 gitu. Tapi kalau misalnya belum diisikan sejumlah produk yang diproduksi. Oke, selanjutnya akan ditanyakan keterlibatan dengan Koperasi Desa Merah Putih. Apakah bermitra? Kalau memang bermitra ada apa kemitraan dengan KDKMP bisa diisikan ya. Kalau memang tidak, tidak. Begitu juga dengan keterlibatan di MBG. Mungkin perusahaan menjadi supplier misalnya perusahaan peternakan yang menjadi supplier telur atau daging itu bisa diisikan sebagai supplier. Atau peran lain yang menyediakan jasa konstruksinya kah atau jasa apa kesehatannya kah itu bisa diisikan peran lainnya. Atau jika memang tidak ada keterlibatan sama sekali bisa diisi tidak terlibat MBG. Oke. Bapak Ibu masih bersama saya. Masih lanjut pengisiannya ya. Sambil setekali disimpan agar isiannya tidak hilang. Atau kalau memang sudah menemukan, oh pertanyaan ini bukan bagian saya, ini harusnya di bagian A, itu bisa di-share linknya dan disertakan PIN-nya agar bisa lanjut melakukan pengisian bersama-sama dengan kita. Oke, saya lanjutkan dulu. Isian nomor 23. Apakah usaha atau perusahaan melakukan penjualan atau pembelian kepada bukan penduduk Indonesia dari 1 Mei hingga 31 Agustus. Jadi tahun 1 Mei 2024 sekitar 1 tahun lebih ya, 2 tahun yang lalu gitu. Apakah melakukan penjualan atau pembelian barang, misalnya mesan bahan baku dari luar negeri, ekspor, itu bisa diisikan iya. Atau apa impor, maaf. Atau memproduksi barang untuk ekspor. Nah, ini bisa diisikan iya.
Kalau memang tidak ada sama sekali, iya, dari PT Mega Surya Mas ya. Izin apakah wajib disubmit sekarang nggih karena ini butuh proses koordinasi dengan divisi lain perusahaan kami. Untuk inputnya kami berharap bisa langsung agar bisa tercatat. Tapi kalau memang membutuhkan proses koordinasi, silakan dikoordinasikan terlebih dahulu. Untuk pengisiannya kan sudah sesuai apa melalui link yang kami sertakan ini ya Bapak, nanti bisa diakses kembali. Kami menunggu hingga minggu pertama bulan Juni. Mungkin untuk perhatian dari Bapak Ibu semua ya. Untuk pengisiannya kami mohon agar bisa submit, bisa kirim ke kami hingga awal Juni 2026. Mungkin sekitar tanggal 5 ya, hari Jumat 5 Juni mungkin. Seperti itu Bapak. Hmm. Kemudian dari Bu Fitria, mohon izin jika ingin melakukan proses input ini, apakah bisa di luar event Zoom ini atau kami boleh berkonsultasi via apa ya? Oh ya, nanti akan kami jelaskan ya Bu. Ini kami jelaskan dulu tentang pengisiannya. Sedikit lagi sudah ini kok selesai. Nanti akan kami jelaskan seperti apa mekanismenya ya, Bu Fitria dan Bapak Ibu sekalian. Kami lanjut dulu. Nah, ini untuk kembali ke pertanyaan 23 terkait penjualan atau pembelian kepada bukan penduduk Indonesia. Jadi ke luar negeri, ke WNA. Bisa juga misalnya ada bazar kemudian ada WNA yang datang ke kita dan membeli produk kita. Itu juga termasuk melakukan penjualan kepada bukan penduduk Indonesia bisa diisi ya. Tidak harus produknya yang ke luar negeri gitu. Bisa jadi ada WNA yang ke sini dan membeli produk kita semacam itu. Ini untuk barang dan jasa di sini ya, di SIA. Nah, kalau selanjutnya adalah melakukan penjualan jasa, misalnya usaha jasa konsultan desain yang mempunyai klien di Singapura, misalnya ini bisa diisi ya. Kalau memang tidak ada penjualan jasa ke luar negeri, bisa diisikan tidak. Begitu pula dengan pembelian jasa, misalnya perusahaan Bapak Ibu menggunakan konsultan keuangan dari eh, London misalnya, bisa diisikan ya gitu. Dari luar negeri ya misalnya, bisa diisikan ya. Kalau memang tidak, bisa diisikan tidak. Nah, selanjutnya masuk ke jumlah pekerja di rincian 24 di sini dibedakan menjadi pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Kemudian dibedakan lagi menjadi pekerja dibayar dan pekerja tidak dibayar. Ini bisa diisikan sesuai dengan kondisi di laporan keuangan per 31 Desember 2025. Itu diisikan saja berapa jumlahnya total pekerjanya dan apakah ada pekerja dibayar dan apakah ada pekerja tidak dibayar. Kalau memang tidak ada ini bisa diisikan nol. Karena ini seperti yang saya infokan tadi ya, apa namanya, kuesionernya digunakan untuk semua usaha gitu. Jadi bisa jadi ada usaha-usaha yang masih mikro mungkin memiliki pekerja yang tidak dibayar. Tapi kalau misalnya semua pekerjanya dibayar, diisikan saja di total pekerja. Jadi misalnya kalau pekerja laki-lakinya 20, pekerja perempuannya 15. Nah, jadi semuanya dibayar, berarti diisikan 35. Seperti ini. Yang ini tidak harus diisi, bisa dikosongkan, tidak. Oh, ini diisi kosong, maaf. Jadi seperti ini. Nanti total pekerja di rincian 24, C1 dan C2 ini harus sama. Hmm. Selanjutnya, tahun perusahaan mulai beroperasi secara komersial. Ini harusnya sudah ada di izin juga ya, tahun berapa mulai komersial, misalnya tahun 1995 gitu. Nah, nanti akan muncul pertanyaan lagi sesuai isian tahunnya, karena dibedakan jika usahanya baru di tahun 2006, nanti pertanyaannya akan berbeda gitu. Tapi kalau untuk perusahaan yang sudah beroperasi secara komersial sebelum tahun 2026 akan ditanyakan pengeluaran pendapatan dan aset selama tahun 2025. Jadi di sini bisa diisikan pengeluarannya, total upah gaji berapa termasuk jaminan sosial pegawai. Kemudian biaya produksinya ini seharusnya sudah ada di laporan keuangan Bapak Ibu masing-masing ya. Ada biaya produksi, ada biaya operasional untuk air, listrik, gas, pemeliharaan, kemudian ada biaya non operasional. Ini adalah biaya yang tidak masuk klasifikasi gaji, produksi maupun biaya operasional. Misalnya biaya untuk pembayaran apa namanya izin-izin yang tidak ada di sini tidak rutin gitu. Kalau operasional ini kan rutin ya.
Nah, itu bisa diisikan di sini. Misalnya mengurus sertifikat apa di tahun 2025 bisa diisikan di sini. Nah, ini bisa diisikan berapa dalam rupiah? Misalnya 300 juta. Biaya produksinya 30, maaf. Ini diisikan sesuai dengan kondisi ini Bapak Ibu masing-masing ya. Saya cuman mencontohkan saja. Bisa diisi nol kalau memang tidak ada. Kemudian setelah ditanyakan pengeluaran, akan ditanyakan pendapatan. Nilai produksi barang dan jasanya berapa. Kemudian misalnya ada pendapatan lain dari sewa gedung ataukah pendapatan deposito. Itu kan kalau nilai produksi barang dan jasa ini benar-benar yang produk barang dan jasa tadi yang Bapak Ibu sebutkan. Seperti itu. Pasti ada di laporan keuangannya sudah tercantum ya. Itu misalnya 8M selama 1 tahun. Pendapatan lainnya 15 juta misalnya. Nah, nah, di sini akan ditanyakan berapa persentase pendapatan yang dilakukan secara online. Tadi kan misalnya untuk perusahaan jasa ya yang melakukan produksi secara online nanti akan ditanyakan ini. Jadi diisikan saja misal hanya 5% atau mungkin 100% karena semuanya dilakukan secara online itu bisa. Atau mungkin 50-50 sesuai dengan kondisi perusahaan Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir akan ditanyakan aset. Oh maaf, dua terakhir. Ditanyakan nilai aset terbagi menjadi aset tanah dan bangunan per 31 Desember 2025 dan nilai aset selain tanah dan bangunan. Jadi ini tanah dan bangunan, yang ini mesin-mesin, terus kendaraan, dan itu selain tanah dan bangunan. Kemudian akan ditanyakan juga berapa luas tanah yang dikuasai dan digunakan untuk kegiatan usaha. Jadi luas tanah di perusahaan Bapak Ibu yang memang dipakai untuk usaha. Satuannya dalam meter kubik, meter persegi, maaf. Bisa diisikan misalnya 1 hektar, diisikan 10.000 meter persegi. Kemudian ini beneran yang terakhir ya ini adalah susunan kepemilikan modal. Jadi bisa mungkin pribadi perorangan kalau usahanya masih pribadi dan perorangan. Tapi karena ini sudah PT ya sebagian besar. Nah ini bisa diisikan di korporasi non-publik. Lembaga non-profit ini contohnya kalau misalnya kepemilikan modalnya berasal dari yayasan. Kalau korporasi publik ini yang dimiliki oleh pemerintah atau publik. Jadi BUMN, BUMD semacam itu. Kalau misalnya PT diisikan di sini. PT swasta ya, bisa diisikan misalnya 90%. Terus ini kan karena pribadi tidak ada, lembaga tidak ada bisa diisikan nol. Nah, mungkin pemerintah masih nol. Nah, bisa jadi modalnya ada asing 10% gitu. Ini persentase ya Bapak Ibu isiannya. Sehingga total di 29G ini akan berisi 100. Kalau misalnya totalnya tidak sama dengan 100, nanti akan error. Seperti itu. Nah, coba kita isi di sini 20. Nah, dibalas dengan 100. 10. Nah, sampai di sini selanjutnya kita lanjutkan ke blok selanjutnya. Untuk inti dari usaha ada di blok L ini ya Bu, di daftar usaha perusahaan. Selanjutnya tinggal catatan. Nah, ini kan kembali ke awal. Hmm. Untuk tambah baru ini untuk perusahaan Bapak Ibu tidak usah dihiraukan karena ini adalah kuesioner untuk keluarga. Jadi jika di keluarga itu tercatat ada usaha baru, nanti ditambahkan di sini. Tapi karena ini bentuknya usaha sendiri ya, ada PT-nya cukup mengisi yang di sini. Selanjutnya adalah blok catatan, bisa diinfokan apa-apa saja yang perlu kami ketahui jika ada isian yang aneh misalnya yang tadi WNA itu bisa dimasukkan di sini sehingga kami tahu gitu. Oke. Kemudian selanjutnya jika ada tidak ada catatan dibiarkan saja. Kemudian nama pemberi informasi ini bisa yang bertanggung jawab terkait data ini. Diisikan siapa, namanya, nomor HP-nya, kemudian emailnya apa, dan tanda tangan. Ini bisa ditandatangani seperti ini. Bisa disimpan. Nah, setelah itu selanjutnya bisa dikirim. Kalau di kuesioner terakhir, tombol yang sebelah sini akan menjadi tombol kirim. Ini sama dengan tombol kirim yang ada di atas. Jadi silakan dikirim saja. Nah, ini kan masih ada galat nih. 6, kita bisa klik mana yang galat. Nah, ternyata tenaga kerja yang perusahaan apa cabang cabang tadi yang gudang belum diisi. Nah, itu akan muncul di
notif saat kita melakukan pengiriman. Jadi kalau misalnya ini diisi 10 misalnya pendapatannya. Hmm, oke. Untuk yang ini juga belum diisi ya. Hmm, 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 hmm. Oh, kantor cabang di sini. Bisa diisi di Bali misalnya, Tabanan. Ini bisa di wilayah lain ya. Ditanyakan lagi. Tidak misalnya. Iya. Tenaga kerjanya 5. Oke. Nah, ini bisa kita kirim lagi di sini. Oh, masih ada Gala 3 ini diselesaikan sampai semuanya ini ya selesai ya Pak Ibu. Nah, ini bisa nah ini belum terisi ternyata terlewat. Bisa diisikan ya. Bisa disimpan berkala juga, menyimpan data, data berhasil disimpan. Nah, kemudian sampai galatnya selesai, nanti akan, nah ini baru tombol kirimnya aktif. Nanti bisa dikirim nanti. Seperti itu. Oke. Eh, mm, Mohon izin jika ingin melakukan proses input ini. Oh ya tadi ya. Mohon maaf. Oh sudah ya. Yang di chat sudah saya jawab semua ya. Nah selanjutnya terkait misalnya ada kendala atau semacamnya. Sebelumnya untuk Bapak Ibu sekalian apa sudah ada yang melakukan pengisian secara penuh mungkin? Atau ada kendala? Misalnya galatnya kok nggak selesai-selesai atau gimana? Belum ada ya, masih berproses semua. Ini kami tunggu datanya. Saya stop share dulu. Izin share kembali. Nah, di sini untuk mekanisme jika terdapat kendala atau mungkin susah mengakses, kami juga menerima input data dari Bapak Ibu melalui media paper. Kuesionernya bisa di-download, kemudian diisi, dikirimkan ke email kami bisa, dikirimkan melalui surat bisa. Nah, jika ada kendala-kendala lain, misalnya terkait pengisian di link bisa menghubungi PJ kami yang diperuntukkan untuk Apindo, ada Bu Dwi Juliastuti dengan nomor berikut. Bisa dicatat ya Bapak Ibu. Hmm, Mungkin untuk teknis pengisiannya seperti itu. Mari jika Bapak Ibu ada yang ingin berdiskusi terkait pendataan ini, monggo. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu. Mungkin daftar hadirnya bisa di-share kembali linknya di chat untuk mengingatkan Bapak Ibu yang belum melakukan pengisian daftar hadir. Oke, baik Bu. Baik, terima kasih Mas Adi sudah di-share. Presensinya berapa yang masuk? 4 doang. Bisa di-share kembali ya link daftar hadirnya. Mohon bantuannya pada operator. Ya, untuk materi ataupun mungkin nanti rekamannya juga bisa kami share di
SID ini ya Bapak Ibu bisa dicek kembali nanti. Baik, mungkin jika di Bapak Ibu sudah cukup jelas ya, tidak ada pertanyaan, ada tambahan mungkin dari tim teknis. Mohon izin, Mbak Ica. Ya, monggo Bu Juli. Nggih, saya yang eh, saya di Juli Astuti, Bapak Ibu, monggo kalau Bapak Ibu ada kendala bisa menghubungi kami. Untuk daftar hadir bisa diulangi lagi mungkin ya, karena di kami masih yang input masih 5 orang. Dari yang hadir sekitar 20-an orang, minta tolong bisa mengisi daftar hadir karena untuk daftar hadir ini akan kita gunakan juga sebagai komunikasi ya nanti Bapak Ibu ya. Ada email, ada kontak personnya juga sama nomor HP. Mungkin itu aja Mbak Ica. Oke, terima kasih Mbak Juli. Ya, seperti yang disampaikan ya ini SE ini kan mencacah semuanya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nantinya tidak melakukan pengisian di link, akan tetap ada petugas kami yang ke perusahaan Bapak Ibu gitu. Mohon izin. Jadi untuk memudahkan seperti yang saya sebutkan di awal ya, acara ngibar ini adalah salah satu bentuk pelayanan kami yang mudah-mudahan bisa memudahkan Bapak Ibu dalam menginput data seperti itu. Jadi kami tunggu datanya hingga tanggal 5 Juni 2026. Hmm, Nah, iya, izin Bu untuk Iza, ada ya silakan. konfirmasi ini dari Mega Ya Surya Surya Mas, Mas ya. ya terkait perusahaan UB. Bisa disampaikan Bu perbaikan emailnya untuk kami drop link kuesionernya ke inbox Ibu. Itu jika memang untuk email finance.megasuryamas@gmail.com tidak eksis ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, mohon diinfokan ke kami email yang sesuai ya Bapak. Jadi linknya bisa kami kirimkan. Terima kasih atas konfirmasinya. Oh, iya. Ya, baik. Mungkin ada lagi yang mau konfirmasi Ini di atau kami masih belum terima emailnya, Bu. Padahal apa, alamat email sudah sesuai. oh gitu, nggih. Mungkin masih ini ya Pak, kami konsultasikan dengan admin yang mengirimkan emailnya. Mungkin bisa Oke, ditunggu nanti kami akan konfirmasi jika email sudah terkirim ke baik. nomor Terima Bapak, nggih. kasih. Ya, Nggih. boleh, Bu. Ya, Terima terima kasih. kasih. Sama-sama, Pak. Ya, mohon mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu untuk memudahkan komunikasi ke depannya. Baik, untuk pengenalan kuesioner dan penjelasan sudah selesai. Ji- Jika memang tidak ada lagi yang perlu didiskusikan, baik dari Bapak Ibu maupun tim teknis, kami masih menunggu isian daftar hadir ya Bapak Ibu, silakan. Mohon izin Mbak Ica, mungkin bisa saya sampaikan yang sudah mengisi daftar hadir ya dari PT Java, PT Interbat, PT Setia, PT Invisco, PT Karya Bintang Mandiri, PT Nusantara Power Solution, PT Karya Bintang Mandiri, PT New Asia Internasional, PT Pakartirikan, dan PT Karya Manunggal. Monggo yang lain Bapak Ibu bisa segera mengisi daftar hadir untuk memudahkan komunikasi nanti. Oke, Bapak Ibu. Kalau mungkin ada kendala yang mau disampaikan, nggak apa-apa juga diskusi, monggo sambil kita menunggu teman-teman atau Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir.
Untuk materi nanti akan kita share juga di link juga ada Ibu. Nanti kita share ulang lagi untuk materi hari ini kepada PT Vibrance. Terima kasih. Terima kasih Bu Juli. Mungkin ada yang kesulitan menentukan KBLI-nya atau menentukan kawasan usahanya. Itu bisa dikomunikasikan ke kami ya. Mohon izin kepada Bapak Ronald dari Japa. Statusnya sih komplit sudah dari 15 menit yang lalu. Mohon izin Bapak Ronald, apakah pesan tersebut masuk ke spam mungkin? Masih, nah ini kalau di spam nggak ada Pak, jadi di kami memang masih belum masuk. Oke, baik, Iya, baik. Eh, Pak Ronald kan sudah mengisi absen ya. Nanti mohon izin nanti dari pihak kami akan mengontak Bapak ya Pak ya. boleh Pak. Untuk Iya, itu ya. terima kasih banyak Ya, Pak. terima kasih kesediaannya. Oke. Baik, mungkin saya share kembali untuk eh yang belum melakukan pengisian daftar hadir. Tetap kami tunggu Bapak Ibu. Baik, bagaimana mungkin dari tim teknis lain apa ada yang perlu disampaikan? Izin untuk materi sosialisasi sudah kami share di chat, monggo bisa dilihat ya. Ada di chat untuk materi sosialisasi hari ini. Kepada hadirin untuk keperluan rekaman Zoom meeting, materi, daftar hadir, all in one di satu link ini bisa Bapak Ibu akses di kemudian hari di s.id garis miring ngibar SE3515. Pun demikian, kami juga akan mengirimkan rekaman Zoom ini melalui YouTube, melalui PIC kami yang berhubungan dengan pihak Apindo. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Mas Adis. Bagaimana Bapak Ibu? Boleh minta reaksinya kalau tadi yang sudah saya sampaikan sudah bisa diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, masih sepi. Mungkin masih sibuk mengisi ya. Masih sibuk menginput data ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mungkin kami cukupkan sampai di sini. Kami terima kasih Bapak. Semoga dalam pengisiannya diberikan kelancaran. Hmm. Mungkin cukup dari kami. Terima kasih atas kerjasamanya dan mohon kerjasama untuk selanjutnya hingga data Bapak Ibu bisa kami terima dengan baik. Kami dari BPS Kabupaten Sidoarjo, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila terdapat kesalahan atau hal-hal yang tidak berkenan. Ya, terima kasih Pak Ruhul. Baik, untuk cukup sampai di sini. Ini saya kembalikan ke
Mbak Vina ya sebagai MC. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tak tutup Baik, deh. luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Rodatul Faizia atas penjelasan yang sangat detail, jelas, dan mudah dipahami. Untuk Bapak Ibu, apabila masih ada pertanyaan yang mengganjal atau ada pertanyaan yang mungkin baru nanti kepikiran, Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan tersebut melalui nomor CP yang sudah terdapat pada surat undangan ya, atau yang tadi telah kami tampilkan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tak terasa kita telah sampai di penghujung rangkaian acara pada pagi hari ini. Sinergi yang luar biasa antara BPS Kabupaten Sidoarjo dan Apindo Sidoarjo menunjukkan komitmen kita bersama untuk kemajuan ekonomi daerah. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran, partisipasi aktif, serta kesediaan Bapak Ibu sekalian dalam mendukung kesuksesan sistem ekonomi 2026. Saya selaku MC mewakili seluruh panitia yang bertugas, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan selama jalannya acara. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, tetap jaga kesehatan, dan sukses selalu untuk perusahaan Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih. Baik, baik, Zoom meeting akan kami tutup dalam 3, 2, 1.